Next, kita masuk ke materi tentang penyajian data atau inti dari pembahasan kita. Karena topik kita paling besar adalah penyajian data. Yang tadi itu pengantar ya. Mudah-mudahan istilah-istilah dalam statistika kita sudah pahami dan sebentar akan diuji apakah dipahami istilah-istilah dalam statistika atau tidak. Kita lihat macam-macam bentuk penyajian data. Baik, jadi setelah data itu dikumpulkan, data diolah, kemudian dapat kita sajikan. Tujuan daripada penyajian data sudah disampaikan di pengantar tadi untuk memudahkan untuk informasi bisa diterima atau dibaca oleh orang-orang supaya memudahkan orang lain bisa menerima informasi tentang data yang kita butuhkan. Nah, adapun bentuk penyajian data yang pertama tadi awal sudah. Yang pertama yaitu dalam bentuk tabel. Kita lihat karakteristik dalam penyajian data dalam bentuk tabel. Secara keseluruhan, data disajikan dalam dua bentuk, yaitu tabel dan diagram. Dalam bentuk tabel seperti ini ada istilah frekuensi ya, frekuensi. Seperti contoh di bawah ini, itu diketahui data ekstrakurikuler yang diikuti oleh 60 siswa kelas 9 sebagai berikut. Data ini sudah dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk ini, dalam bentuk tabel. Kita lihat cara penyusunan informasinya. Pertama, di baris awal dia buat informasi tentang ekstrakurikuler atau data tentang ekstrakurikuler apa saja yang ada di kelas 9. Ada ekstrakurikuler voli, menari, pencaksilat, basket, dan musik. Sementara frekuensi itu artinya banyaknya data atau jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tertentu. Banyaknya data. Oke ya. Banyaknya data. Oke, kita bisa peroleh informasi di sini ternyata yang mengikuti ekstrakurikuler voli ada 15 siswa kelas 9 tentunya ya, karena sampelnya dari kelas 9. Yang mengikuti ekskul menari ada 18 siswa, dan yang paling sedikit siswa mengikuti ekskul musik hanya ada 6 orang siswa yang mengikuti ekskul musik, dan yang paling banyak tentunya adalah yang mengikuti ekskul menari. Nah, ini mudahnya kita menafsirkan atau mengambil kesimpulan melalui bentuk penyajian data melalui tabel ya. Ini salah satu cara penyajian data melalui tabel. Perhatikan cara menyusunnya ya. Mari kita lihat bentuk lain dalam penyajian data yaitu dengan diagram. Baik, berikut adalah bentuk diagram. Ada beberapa bentuk diagram yang kita akan bahas kali ini. Di layar kalian, Pak Guru sajikan contoh bentuk diagram garis. Diagram garis itu terbentuk dari serangkaian titik data yang dihubungkan dan berbentuk seperti ruas garis. Biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu secara berkala atau teratur dengan interval waktu tertentu. Contohnya, diketahui data ekskul ya, ekstrakurikuler yang diikuti oleh 60 siswa kelas 9 sebagai berikut. Ini disajikan dalam bentuk diagram garis. Kita lihat komposisi unsur-unsur diagram garis. Ternyata di diagram garis itu ada kumpulan titik-titik ya. Tadi disebut serangkaian titik-titik data yang dihubungkan dan membentuk seperti ruas garis. Tapi sebelum itu kita lihat komposisinya, unsur-unsurnya dalam diagram garis. Ada sumbu Y ya. Di sini ada 2 sumbu Y dan ada sumbu X. Ini dasarnya saja dulu. Sementara di garis yang mendatar atau kita katakan sumbu X tadi itu mewakili data tentang ekskul, jenis ekskul yang diikuti oleh siswa. Sementara yang di sumbu Y ini, sumbu Y atau yang tegak lurus ini adalah data banyaknya siswa yang mengikuti. Jadi ini jumlah siswa,
yang di bawah itu adalah ekskulnya. Ini ekskulnya. Oke, ekskulnya. Jadi lengkapi di tabel bentuk yang lain. Yang penting diketahui ada data tentang jenis ekskulnya dan jumlah siswanya. Perhatikan diagram garis ini. Jadi dia adalah serangkaian titik-titik. Jadi kita peroleh tadi dari tabel tadi informasinya, misalnya siswa yang menyukai voli itu kurang lebih ada ini, ada titik sini dia ya, nanti ada 15 siswa. Yang menari, yang suka menari ada di tengah ini, kurang lebih antara 15 dan 20, bisa jadi 17 atau 16. Kemudian ada yang menyukai pencak silat. Pencak silat ini ada di garis antara 10 dan 15, berarti kemungkinan ada di 12 orang atau 13 ya. Kemudian ada yang menyukai basket, garis ini basket, dia kurang lebih di bawah 10. Musik, yang menyukai musik ada di antara 5 dan 10, 6 atau 7 ini. Nah, karena tujuan daripada diagram garis ini tidak menunjukkan secara spesifik jumlah, ya, karena tadi kan masih ada angka yang kita ragukan berapa sih sebenarnya. Tujuan awal daripada diagram garis tadi katakan digunakan untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu secara teratur. Ya. Jadi dia menunjukkan perubahan waktu. Oh ternyata dari diagram ini kita bisa ambil kesimpulan banyak siswa itu lebih menurun untuk siswa yang menunjukkan yang lebih mengikuti ekskul musik. Tapi lebih tepatnya untuk data seperti ini lebih baik digunakan dalam bentuk diagram yang lain atau dalam tabel tadi. Ini harusnya ada interval atau dari waktu ke waktu tadi ya, harus ada waktu. Oke, boleh, yang penting ditunjukkan bagaimana bentuk diagram garis. Ini dibentuk ruas garis, inilah dia bentuk diagram garisnya. Nah, ini contoh lain yang mungkin agak lebih tepat untuk menggunakan mode diagram garis dalam penyajian datanya. Karena penggunaan diagram garis itu untuk menunjukkan perubahan ya, pergerakan data dari waktu ke waktu. Nah, kita lihat unsur dalam diagram garis ini. Ada sumbu yang mewakili tentang tahun, ada data tentang tahun, dan ada data hasil panen dalam tahun. Berarti ini jumlah panennya, hasil panennya. Ya, ini adalah interval atau waktunya dari tahun ke tahun ya, dari 2014 sampai 2018. Kemudian data banyaknya hasil panen dari 10 ton sampai 40 ton. Kita bisa lihat informasi tahun 2014 ada 10 ton, 2015 menghasilkan 15 ton hasil panen, dan seterusnya dia membentuk perubahan dari waktu ke waktu. Nah, inilah yang mungkin agak lebih tepat untuk mewakili untuk menggunakan diagram garis. Dari ini kan kita bisa simpulkan, oh ternyata hasil panen itu dari waktu ke waktu dia mengalami peningkatan ya, dari 10 ton sampai 2018 dia menjadi 30 ton. Itu kan informasi, berarti dia meningkat. Meskipun dari tahun 2016 ke 2017 sempat menurun. Itu turunnya pun hanya 5 ton, dari 25 ton ke 20 ton ya. Dari 25 ton ke 20, ini agak menurun. Kan informasi yang mudah kita ambil, kita simpulkan melalui diagram garis. Secara keseluruhan dari tahun 2004 ke 2018 hasil panen tetap meningkat. Itulah mungkin yang tepat untuk kita gunakan diagram garis ya. Berikut adalah bentuk diagram lingkaran. Dalam bentuk diagram lingkaran bisa disajikan dalam derajat, satuan derajat. Ini ada diagram lingkaran masih pada data tentang keikutsertaan siswa dalam ekstrakurikuler. Ini data ekstrakurikuler kelas 9. Inilah bentuk diagram lingkaran yang dinyatakan dalam besaran derajat. Cara membuat ini bisa kita jelaskan seperti ini.
Perhatikan, langkah pertama menentukan besar sudut pusat juring setiap nilai data sebagai berikut. Jadi ada juring ya, juring. Jadi untuk masing-masing ekstrakurikuler, frekuensinya tadi diketahui, jumlah yang mengikutinya, jumlah siswanya. Kemudian kita hitung besar sudut juring. Ini kita lihat, 15 itu adalah frekuensi, dibagi, ini ada tanda bagi per ya, dibagi 60. 60 itu adalah jumlah keseluruhan siswa. Berarti kita bisa simpulkan, untuk menentukan besar juring itu kita peroleh dari frekuensi atau banyaknya siswa yang mengikuti ekskul, banyaknya siswa yang mengikuti ekskul dibagi dengan jumlah data keseluruhan, yaitu 60 tadi, kemudian dikali dengan besarnya sudut lingkaran penuh, yaitu 360 derajat, karena kita masih bicara diagram lingkaran dalam satuan derajatnya ya, kita belum bicara persennya. Sebentar kita lihat diagram lingkaran dalam satuan persen. Nah, ini kurang lebih cara untuk menentukan berapa derajat lingkaran yang bisa kita buat menggunakan ini. Banyaknya siswa yang mengikuti ekskul tertentu dibagi dengan jumlah data keseluruhan dikali dengan besarnya lingkaran penuh, besar sudut, yaitu 360 derajat. Maka dengan menggunakan itu kita bisa temukan hasil seperti ini. Ya, jadi yang mengikuti voli ada 90 derajat, yang menari 108 derajat, sehingga kita bisa ukur menggunakan busur derajat dan akan membentuk satu lingkaran penuh yang totalnya nanti akan memperoleh 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Sementara untuk menyatakan diagram dalam bentuk persentase, caranya seperti ini. Nanti kita akan memperoleh diagram lingkaran yang dalam satuan persen. Ini dia bentuk diagram lingkaran dalam persen. Hitung-hitungannya yang tadi. Ini dinyatakan dalam persen. Seringkali untuk pengumuman-pengumuman pemilihan ketua OSIS atau presiden atau data-data yang lain itu digunakan dalam persen. Jarang sekali kita menggunakan derajat, seringkali dalam persen. Bagaimana cara menghitung ini? Cara menghitung diagram yang tadi, kita bisa gunakan cara yang ini. Ya, ini diperoleh mirip dengan yang tadi ya. Banyaknya frekuensi atau banyaknya siswa yang mengikuti satu ekskul itu, yaitu ekskul voli, dibagi dengan jumlah total, yaitu 60 siswa keseluruhan. Ya, jadi ambil datanya, dikali dengan 100%, karena kita bicara persen ya, maka kita peroleh adalah 25%. Untuk operasi penyederhanaan seperti ini, kalian bisa melihat video Pak Guru yang lain tentang cara menyederhanakan bilangan pecahan dan operasi perkalian bilangan pecahan tentunya. Ya, kurang lebih bisa kita gunakan persamaan yang ini untuk menghitung besarnya persentase siswa yang mengikuti satu ekskul. Jadi frekuensi per jumlah data dikali 100%. Perhatikan caranya ya. Makanya kita bisa peroleh dengan perhitungan yang tadi, kita peroleh data diagram. Nah, bentuk penyajian data dengan diagram lingkaran dalam persen, yang kita bisa peroleh seperti ini. Yang tadi, voli yang menyukai voli ada 25%. Dan yang terbanyak bisa dilihat dari warna ya. Oh, ini yang paling banyak adalah 30%, yaitu yang mengikuti tari. Nah, tergantung teman-teman semua bentuk diagram apa yang cocok untuk mewakili datamu supaya mudah dipahami oleh yang melihat atau menerima informasi. Nah, berikut mari kita menguji pemahaman kita bersama, seberapa paham kita dengan penjelasan yang tadi tentang diagram garis. Oke, ini ada contoh soal di mana disajikan data hasil panen padi ya. Jadi hasil panen padi dan data tentang luas lahan dari hasil panen tersebut. Jadi dua informasi ya, dua data ini. Ada data tentang hasil panen dan data tentang luas lahan.
disajikan dalam satu diagram garis. Ini kemudahan yang kita bisa manfaatkan tentang ilmu dari diagram garis, bisa menyajikan dua informasi dalam satu gambar. Dalam kasus kayak ini ditanyakan kapan terjadi penurunan luas lahan untuk menanam padi, berapa penurunan luas lahan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita amati dulu diagramnya. Jadi ada bagian bawah adalah tahun dilakukannya panen, tahunnya. Sementara di bagian kiri ini adalah banyaknya hasil panen, mungkin dalam ton. Ya, ini hasil panen sebagaimana keterangan dalam ton, ribuan ton, dan garis merah itu adalah luas lahan. Oke, yang ditanyakan kapan penurunan luas lahan untuk menanam. Jadi kapan penurunan luas lahan untuk menanam. Nah, dari diagram garis ini kita amati luas lahan, yaitu yang berwarna merah ya, yang berwarna merah. Dari sini kita lihat di tahun 2010 dia masih mengalami kenaikan dan dia turun karena ditanyakan terjadi penurunan, maka dia turun di tahun 2012 ya, yaitu sebanyak dari 80 ribuan hektar, ini ada keterangan ribuan hektar, ke 60 ribuan hektar. Berarti kita peroleh besar penurunan luas lahan tersebut adalah, besar penurunannya adalah 80.000 hektar dikurang dengan 60.000 hektar. Maka kita peroleh adalah 20.000 hektar tentunya ya, 20.000 hektar. Jadi jelas kita peroleh besar penurunan. Dia terjadi penurunan pada tahun 2012 dengan besar penurunan luas lahan adalah 20.000 hektar. Mari kita lihat yang nomor 3. Ditanyakan adalah kapan hasil panen terendah dan tertinggi terjadi. Nah, untuk menjawab itu kita lihat yang paling terendah hasil panen itu ditunjukkan oleh garis warna biru. Yang terendah jelas ini ada di titik ini, yaitu dia karena ditanya kapan berarti waktu yang diincar ya. Jawabannya adalah waktu tahun. Kapan? Yaitu tahun 2012. Dan kapan yang tertinggi terjadi? Jelas yang paling tinggi adalah 4.600 terjadi pada tahun 2014. Pak Guru rasa materi yang seperti ini mudah untuk kita terima karena sekedar memahami saja dulu, kita pahami cara melihatnya, unsur-unsur dari diagram sudah dipahami, cara melihatnya sudah diketahui, insya Allah kamu bisa menyelesaikan soal-soal serupa yang nanti akan mungkin kamu temui di kehidupan sehari-hari. Next, di penghujung video ini, mari kita lihat latihan soal persiapan penilaian akhir tahun